Jiwa yang hancur bisa pulih total, seketika. Namun, ada luka yang begitu dalam, terasa mustahil diobati. Setiap detik terasa berat, masa depan buram. Ada janji nyata dari Allah, sebuah ayat yang akan menenangkan hatimu, mengembalikan jiwamu. Mari langsung kita temukan ayat penawar itu sekarang juga. Malam itu, jam dinding berhenti berdetak, waktu membeku. Bukan sekadar hati yang sakit, tapi jiwaku remuk, hancur berkeping-keping seperti porselen, mustahil menyatu lagi. Setiap napas adalah tarikan kasar, paru-paru menolak. Udara terasa tebal, menyesakkan, membebani tiap langkah seolah ada beban tak kasat mata di punggung. Kenangan tawa itu kini menusuk. Setiap detail kebahagiaan yang diputar ulang berubah jadi sayatan tajam. Masa depan terbentang kosong, seperti halaman buku yang belum tertulis, menakutkan tanpa arah. Kekecewaan melilit seperti tali simpul, mencekik suara harapan, menjebakku dalam putaran kesedihan tak berujung. Aku terperangkap dalam ruang hampa, sendirian, di mana cahaya tak pernah berani masuk. Bukan sekadar air mata yang membasahi pipi, tapi sebuah lubang hitam menganga di dada, menyedot semua rasa. Rasanya seperti organ vital dicabut paksa, meninggalkan rongga kosong yang menggemakan hampa. Di titik terendah ini, di tengah riuhnya kehancuran batin, pertanyaan itu muncul, menggema dalam kekosongan. Bagaimana mungkin kita bisa bangkit dari puing-puing kehancuran ini ketika segala kekuatan terasa telah direnggut? Apakah ada kekuatan yang lebih besar yang sanggup menyembuhkan luka sedalam ini? Luka yang terasa lebih parah dari kematian itu sendiri? Atau semua ini hanya akan berakhir dengan keputusasaan yang tak berujung, menyeret kita makin dalam ke jurang kegelapan? Sebuah janji telah diucapkan, sebuah harapan telah digantungkan. Namun, bisakah janji itu, sebuah ayat kuno yang sering kita dengar, benar-benar menyentuh dan memulihkan jiwa yang telah remuk redam? Bisakah ia menjadi penawar yang sejati? Atau hanya sekedar ilusi di tengah derita tak bertepi? Ketika hati remuk, jiwa berteriak. Banyak dari kita memilih jalan pintas. Kita terjun dalam keramaian dunia, mencari pelarian instan yang menjanjikan lupa. Ada yang membenamkan diri dalam hiburan sesaat, berharap derita akan sirna bersama tawa palsu yang memekakkan. Ada pula yang menempuh jalan lain, jalan yang gelap dan penuh amarah. Mereka memilih membalas dendam, berpikir bahwa melihat penderitaan orang yang melukai akan menjadi penawar. Sebuah ilusi keadilan yang menjanjikan kepuasan, walau hanya sesaat. Namun, di balik setiap tawa yang dipaksakan dan setiap tindakan yang didorong amarah, kekosongan itu justru semakin menganga. Upaya-upaya ini yang kita kira akan menyembuhkan, justru menyeret kita lebih dalam ke labirin keputusasaan. Luka itu tidak sembuh, ia hanya tertutup debu ilusi, menunggu saat untuk kembali terbuka lebih lebar dan lebih menyakitkan. Para ahli jiwa sering berbisik bahwa pelarian hanyalah penundaan. Mereka melihat bagaimana jiwa yang mencoba menipu dirinya sendiri dengan hiburan sesaat, justru berakhir dengan beban ganda. Sebuah ilusi yang tampak nyata, namun sejatinya menjauhkan kita dari kedamaian sejati yang hakiki. Bahkan mereka yang mengeda keadilan versi mereka sendiri, seringkali menemukan bahwa kepuasan itu hanya sekejap. Sebuah survei kecil di antara orang-orang yang berhasil membalas dendam mengungkapkan bahwa 8 dari 10 dari mereka melaporkan perasaan hampa yang tak tergantikan. Rasa sakit mereka justru terasa lebih buruk dari sebelum aksi balas dendam itu terjadi. Ini adalah fata morgana yang menyesatkan. Sebuah janji palsu di tengah gurun emosi yang tak bertepi. Semakin kita berlari mengejarnya, semakin jauh pula kita dari sumber air yang sebenarnya. Kita tenggelam dalam dahaga yang tak terpuaskan, makin kelelahan, makin putus asa. Jadi,
Jika semua jalan ini hanya membawa kita pada kehampaan yang lebih dalam. Jika solusi duniawi hanyalah fata morgana yang menjauhkan kita dari air sejati, lalu kemana lagi kita harus berpaling? Mungkinkah jawaban yang kita cari selama ini, yang terasa begitu dekat namun seringkali kita abaikan, justru adalah satu-satunya jalan keluar? Sesuatu yang begitu sederhana, namun terasa begitu mustahil untuk dipercaya, seolah melanggar semua logika yang kita pahami. Setelah semua pencarian tanpa henti, setelah lelah mengejar bayangan solusi duniawi yang tak pernah benar-benar memuaskan, mungkin kita telah melewatkan sesuatu yang esensial. Sebuah kebenaran yang terlalu dekat, terlalu mendasar, hingga seringkali terabaikan dalam hiruk-pikuk keputusasaan. Ada sebuah bisikan, sebuah intuisi yang perlahan mulai menyeruak dari dalam jiwa. Bisikan itu bukan tentang terapi baru, bukan tentang pelarian sesaat, atau bahkan sekadar motivasi dari manusia. Ini tentang sebuah petunjuk kuno, warisan yang telah ada berabad-abad lamanya. Sebuah sumber yang tidak lahir dari pemikiran manusia, melainkan diyakini datang langsung dari Sang Pencipta semesta. Mungkin inilah aha momen yang selama ini kita cari. Bahwa semua upaya kita untuk menambal hati yang patah dengan solusi-solusi sementara hanyalah seperti menuang air ke dalam wadah yang bocor. Kita salah fokus. Jawaban sejati, pemulihan yang menyeluruh, bukan datang dari apa yang ada di sekeliling kita, melainkan dari apa yang berbicara langsung kepada ruh kita. Ini adalah sebuah firman, bukan sekadar deretan kata-kata, melainkan kekuatan ilahi yang mampu menembus lapisan kepedihan terdalam. Sebuah energi penyembuh yang abadi yang telah dijanjikan untuk setiap jiwa yang remuk. Dan firman itu tak lain adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, melainkan untuk dipahami, diresapi, dan dijadikan penawar. Ini bukan hanya kitab suci, ini adalah peta jalan menuju kedamaian, sebuah kode rahasia untuk hati yang terluka parah. Kunci yang jika kita berani membukanya, akan mengubah seluruh cara kita memandang setiap luka, setiap air mata, dan setiap keputusasaan yang pernah kita alami. Siapkah Anda melihat apa yang tersembunyi di dalamnya? Siapkah Anda melihat apa yang tersembunyi di dalamnya? Karena kunci itu, janji abadi yang Anda cari, tertulis dalam firman-Nya yang tak lekang oleh waktu. Sebuah jaminan yang diulang, bukan karena Allah lupa, melainkan agar hati yang paling hancur sekalipun tak meragukan sedikit pun kebenarannya. Ini adalah suara yang menembus kegelapan terdalam, sebuah deklarasi ilahi yang memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh perspektif Anda. Dengarkanlah dengan setiap serat jiwa Anda, dengan setiap sel yang merasakan kepedihan, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 5:6. Ayat ini, saudaraku, bukan sekedar untayan kata-kata penghiburan. Ayat ini, saudaraku, bukan sekadar untayan kata-kata penghiburan. Ini adalah jawaban langsung, sebuah solusi definitif atas setiap air mata yang Anda tumpahkan, setiap malam tanpa tidur yang Anda lalui, setiap pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku, yang menggema di relung hati Anda yang paling patah. Ini adalah peta jalan menuju kesembuhan yang telah kita cari sejak awal. Kekuatan transformatif ayat ini terletak pada jaminan yang tak tergoyahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan setelah kesulitan akan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan. Artinya, dalam setiap detik kepedihan yang Anda rasakan, benih-benih kemudahan, jalan keluar, dan ketenangan sudah ada di sana,
tersembunyi, menunggu untuk Anda temukan dan rasakan. Ini adalah janji mutlak dari Sang Pencipta semesta yang menciptakan dan mengetahui setiap detak jantung, setiap emosi, dan setiap luka yang ada di dalamnya. Sebuah janji yang lebih kuat dari rasa sakit apapun, lebih nyata dari keputusasaan paling dalam sekalipun. Ini bukan harapan kosong, melainkan sebuah kepastian ilahi yang absolut. Makna terdalamnya adalah bahwa kesulitan itu sendiri, dengan segala ujiannya, adalah bagian yang tak terpisahkan dari kemudahan yang dijanjikan. Bahwa di tengah badai kehidupan, ada ketenangan dan kekuatan yang bisa kita raih, jika kita mau membuka mata hati untuk melihatnya. Ini mengubah perspektif kita dari seorang korban yang pasrah menjadi seorang pencari hikmah yang tangguh. Kemudahan yang Allah janjikan itu seringkali bukanlah hilangnya masalah secara instan, melainkan adalah ketenangan batin yang tumbuh di dalam diri Anda, kekuatan untuk bangkit kembali, dan cara pandang baru yang membebaskan jiwa dari belenggu kepedihan yang selama ini mencengkram. Ini adalah keajaiban yang terjadi di dalam hati. Namun, mengetahui ayat yang agung ini saja tidaklah cukup. Memahami janji ilahi ini hanyalah langkah pertama dalam perjalanan Anda menuju pemulihan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa benar-benar membuka kunci ini? Bagaimana kita mengaktifkan jaminan transformatif ini dalam kehidupan kita yang nyata, detik demi detik? Bagaimana kita mengubah pengetahuan yang berharga ini menjadi pemulihan sejati yang Anda dambakan? Jawabannya ada pada pengamalan ayat itu sendiri, dalam keheningan hati dan bisikan doa. Ini adalah perjalanan batin, sebuah dialog antara jiwa dan firman. Seperti cahaya yang menembus kegelapan, ia membawa pembaruan. Dan di sana terhamparlah sebuah ketenangan yang jauh melampaui batas pemahaman kita. Ketenangan batin yang kita cari seringkali dimulai dari sini. Ayat mana yang paling menyentuh jiwamu hari ini? Dan mengapa? Jika renungan ini menyentuh hatimu, berikan like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kedamaian ini. Untuk menemukan lebih banyak hikmah dan ketenangan, klik video yang muncul di layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.